Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat sore deh. Sore, Pak. Jadi oke, terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung untuk mata kuliah TIK, di mana pada mata kuliah ini kita baru pertama mengadakan teori deh, yang selalunya kita lakukan hanya praktek sampai pertemuan ke-12 ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada kalian yang berupa tugas ya, itu akan menambah pengetahuan Anda ya mengenai tugas-tugas yang saya berikan. Jadi untuk mata kuliah memang TIK ini bukan hanya mata kuliah teori, seharusnya mata kuliah praktek ya. Adapun teori itu sedikit sekali ya, 70-30 ya, atau 80% 20%. Jadi 80% praktek, 20% teori. Ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai materi, saya akan cek dulu ya. Coba diaktifkan, kita punya cam dulu ya. Apakah Anda aktif atau hanya nyalakan HP tapi tidak ada ya, kalau hanya berupa gambar ya. Jadi baru kali ini kita adakan teori ya, kita ketemu langsung tapi melalui Zoom ya, melalui ini Google Meet ya. Belum pernah sama sekali kita ketemu, hanya melalui Google Classroom saja yang kita selalu lakukan untuk memposting materi dan memposting tugas mata kuliah. Seperti itu. Jadi saya ingin tanyakan kepada kalian lagi bahwa bagaimana selama ini proses perkuliahan saya berikan mengenai tugas-tugas mulai dari awal sampai pertemuan nanti ini tugas ke-12. Bagaimana? Apakah agak berat, biasa saja, atau sedang-sedang saja? Lumayan berat, Pak. Lumayan berat deh. Sebenarnya saya mengerti juga kalian punya tugas banyak deh. Yang namanya sekolah kesehatan itu, apalagi perawat ya, pasti tugasnya banyak sekali ya. Mungkin tugas-tugasnya itu tulis tangannya, mungkin ada sebagian tulis tangan juga deh. Tulis tangan tugasnya kan? Iya Pak. Nah, Iya, Pak. seperti itu. Jadi waktu mungkin juga sedikit untuk masalahnya, tapi harus memang dibagi waktunya. Kalian ini harus bagi waktu ya, sehingga Anda bisa memanfaatkan waktu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Kalau Anda tidak bagi waktu, tunda waktu, itu tidak akan bisa selesai itu ya, seperti itu. Karena nanti kita punya harapan di sini bahwa Anda kan satu letting di sini, angkatan 2020 deh. Angkatan 2020 ya, angkatan 2020, jadi satu letting ini masuk sama-sama, selesai sama-sama. Seperti itu. Jangan ada yang selesai duluan, ada yang selesai nanti. Ya seperti itu ya. Makanya harus kompak ya, harus Anda kompak sehingga Anda bisa selesai sama-sama, ya, bisa selesai tepat waktu. Seperti itu. Makanya caranya yang pertama saling bantu. Maksud saling bantu di sini artinya kalau ada misalnya informasi-informasi perkuliahan, terus ada tugas-tugas, bukan dikasih copy paste, bukan. Kalian lihat copy paste kan kalian tugas ini. Kalian berikan temanmu, langsung dikasih, saya tinggal ganti nama begitu. Tidak, Pak. Tidak begitu ya. Nah, seperti itu. Terus saling bantu, terus saling berikan informasi ya pada semua temannya. Atur waktu sebaik mungkin sehingga Anda selesai tepat waktu dan selesai satu angkatan ini, seperti ini. Jangan ada kasihan teman yang selesai duluan, ada juga yang tidak selesai pada tepat waktu ya. Nah, kalian harus kompak ya, dalam satu kelas ini atau satu angkatan sehingga bisa Anda selesai tepat waktu. Kalau orang kuliah itu tidak ada lagi yang namanya pintar, yang namanya harus selalu jaga kebersamaan. Dibuang itu rasa ego ya. Rasa ego. Mungkin kalian baru pertama kuliah ini dari A.
ini udah datang dari misalnya dari kampung ini, kampung ini, kampung ini, dari daerah ini, masih berkelompok-kelompok ya. Tidak seperti itu lagi kalau orang kuliah ya. Tidak ada berkelompok-kelompok. Semua itu sama, satu kelas itu harus kompak. Jadi harus bekerja sama sehingga selesai tepat waktu. Seperti itu. Ya, memang ada di antara teman-teman kita itu tidak semua eh, dia mau ikuti aturan-aturan. Ada memang yang malas ya. Sudah ada begitu memang. Tidak semua itu yang rajin ya. Nah, mudah-mudahan di sini kelas saya ini rajin semua deh. Tapi saya lihat tugas-tugas aja, alhamdulillah rajin semua dikumpul tugas deh. Nah, seperti itu ya. Itu beberapa penyampaian ya yang saya bisa sama sampaikan kepada kalian mengenai sedikit pencerahannya untuk kuliah. Terus yang berikutnya, ini kan kalau D3 itu kuliah sampai 6 semester. Tingkat kejenuhan kuliah itu berada di semester 3 dan 4. Tingkat kejenuhan. Ya. Kalau Anda misalnya lolos dari situ, misalnya Anda sudah semester 4, ya, Anda selamat semester 4 masuk semester 5, itu selesai begitu. Tapi kalau Anda tidak tertahan di situ 3 4, mungkin ada yang cuti ya. Mungkin masalahnya orang kita tidak tahu ya. Dan sebagainya. Apabila di semester 3 4 itu merupakan titik jenuh perkuliahan berada di situ. Apalagi banyak tugas-tugas yang Anda lakukan. Seperti itu. Kalian ini kan vokasi, jurusan vokasi ya, artinya harus betul-betul butuhkan skill ya, bukan hanya teori, skill. Nah, seperti itu, skill yang profesionalisme, seperti itu, yang profesional ya. Jadi harus banyak praktek. Kalau hanya teori-teori kita diberikan lantas tidak ada praktek, apa mau dikerjakan, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Pak. Oke, kita masuk materinya ya. Ini kelihatan ini. Kelihatan? Pak. Oke ya. Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak. Sekarang kita bahas mengenai perangkat keras ya atau hardware pada sistem unit komputer. Jadi kenapa harus kita bahas ini? Karena kalian semua punya laptop, punya notebook ya, atau punya PC atau personal komputer. Yang pertama tujuannya supaya Anda tahu nama-namanya dan fungsinya ya, baik yang ada pada perangkat keras laptop Anda atau notebook Anda. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Spesifikasi standar sistem unit komputer ya. Nah, maksudnya di sini ini bukan laptop tapi namanya PC ya. Yang seperti ada labnya nanti Poltekkes di. Ada lapkomnya nih, lab komputernya. Belum, Pak. Bah, ada nih. Lantai 2 toh. Nah, jadi ingat ini komputer yang disebut dengan PC atau personal komputer ya, artinya komputernya yang besar ya, beda kalau notebook, beda kalau laptop. Hanya membedakan di sini kalau yang kita gunakan PC ini artinya hardware komponennya ini besar-besar, tapi sama saja dengan notebook laptop yang komponennya kecil. Kita lihat di dalamnya apa di dalamnya itu notebook atau laptop atau PC ya, PC ini. Yang pertama ada namanya prosesor Intel atau AMD. Prosesor ya, ada yang namanya prosesor. Jadi prosesor di dalam komputer ada dua, ada merek Intel atau merek AMD ya. Di sini ini prosesor ini yang menentukan kecepatan daripada kinerja komputer Anda ya, kinerja komputer Anda. Makanya kalau Anda beli komputer harus lihat apa prosesornya dulu. Contohnya yang dimaksud dengan prosesor misalnya Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Celeron, ya. Itu prosesor. Semakin tinggi prosesornya, semakin harganya semakin mahal. Kalau AMD, ya AMD prosesor juga, ini banyak mereknya juga, AMD Athlon, AMD Duron dan lain sebagainya, ya.
Jadi namanya adalah, di sini ada 2 prosesor, ada Intel, ada AMD. Tapi adalah namanya disebut dengan prosesor. Jadi kalau Anda beli laptop, cek dulu prosesornya, apa prosesornya. Semakin tinggi prosesornya, semakin performance atau kinerja daripada laptop atau notebook tersebut akan lebih baik. Sekarang yang paling tinggi itu nanti Core i7 ya, Core i7 atau Core 7 ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Terus di dalam ini PC namanya nih ya, yang berdiri sama di bank komputer bank ini, PC yang berdiri ini. Seperti komputer lab-lab. Ada namanya RAM. RAM itu ada 2. Di dalam komputer ada namanya RAM, ada namanya ROM. Itu disebut dengan memori, dua-duanya disebut dengan memori. Jadi RAM itu artinya random access memory, dan ROM itu read only memory. Kalau memori RAM ini dia bisa diganti, bisa dicabut ya, dipasang kembali, diganti dengan yang lebih tinggi satuannya. Misalnya memorimu 2 GB, mau diganti 4 GB, bisa. Itu namanya RAM. Yang disebut dengan ROM di sini atau read only memory adalah dia bawaan daripada pabrik yang melengket di mainboard ya, melengket di papan induk daripada mainboard. Sebentar kita lihat apa itu mainboard ya. Melengket situ bawaan dari pabrik ya. Jadi memori yang disebut dengan RAM dan ROM ya. Ini namanya mainboard, mainboard atau motherboard. Ini komponen-komponennya hardware dalam komputer. Mainboard atau motherboard ini merupakan papan induk yang ada dalam komputer, di mana dalamnya akan melengket komponen-komponen pada mainboard. Misalnya kita mau simpan RAM, mau simpan hard disk ya, mau simpan misalnya VGA dan lain sebagainya, itu melengketnya namanya di mainboard atau papan induk. Terus ada VGA. VGA ini ada onboard, ada Nvidia atau AT Radeon. Jadi VGA ini atau biasa disebut dengan video graphic adapter ya. Ini yang mempengaruhi kualitas daripada tampilan layar komputer Anda atau layar notebook atau layar laptop Anda, VGA-nya ya. Jadi kalau Anda misalnya main game tanpa VGA standar, itu laptop atau notebookmu itu akan tampilannya pecah-pecah ya, atau putus-putus gambarnya karena VGA-nya VGA standar bawaan Windows ya. Kalau misalnya Anda punya VGA terpisah, bukan bawaan Windows atau bukan bawaan dari komputer Anda, ya, kita beli sendiri terpisah. Ini yang mempengaruhi tampilan, otomatis resolusi komputer semakin bagus. Ya, biasa kalau kita cok di LCD atau proyektor ya, itu kan VGA itu dimasukkan di VGA sehingga tampil di proyektor atau LCD, ya. Nah, seperti itu. Contohnya kalau Anda main game, main PS, ya, VGA itu harus bagus. VGA-nya harus bagus. Namanya saja video graphic adapter. Mempengaruhi resolusi dan tampilan komputer. Terus hard disk. Hard disk di sini merupakan media penyimpanan ya, penyimpanan data secara permanen ya. Di hard disk sekarang yang kita gunakan adalah SSD ya, namanya hard disk SSD. Terus ada floppy, ini tidak dipakai ini. Floppy disk. Ini sudah diganti dengan flash disk. Dulu waktu belum ada flash disk, kita gunakan namanya disket ya, floppy disk 144 ya, megabyte. Ini sudah tidak ada, produk lama ya, diganti dengan flash disk. Terus optical drive ini tempat masukkan CD, kaset. Jadi misalnya kalau laptopmu atau notebookmu ada atau komputermu ada misalnya tempat kasih masuk kaset, itu disebut dengan optical drive. Terus cache and power supply, casing, berarti ini casing yang ini hitam ini casingnya. Power supply-nya ini yang ini. Power supply itu gunanya ini untuk mengatur tegangan listrik ya, tegangan arus listrik. Terus monitor sebagai alat print atau mencetak, layar monitor menampilkan sebagai alat display ya. Terus keyboard, mouse sebagai alat input. Jadi ini sebagian atau spesifikasi standar dari satu sistem unit komputer ya, baik itu laptop maupun notebook. Jadi kalau Anda buka notebookmu itu atau laptop ada semua dalamnya yang nama-namanya ini, kecuali ini floppy disk tidak ada. Tapi kalau yang semua ini pasti ada ya. Kalau kita buka laptop isinya pasti ada prosesor, ada memori, ada mainboard ya, VGA, ada hard disk ya, ada misalnya kalau ada ini 2 floppy dengan optical drive,
Ini juga kalau ada, yang tidak ada ya, ada monitor, keyboard, dan mouse. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau Anda beli komputer atau notebook, perhatikan spesifikasi daripada laptop atau notebook ya. Jangan sampai Anda salah beli. Di sini sekarang kan banyak yang jual second ya, notebook atau laptop second. Nah, ada juga laptop baru, notebook baru. Kalau Anda ke toko membeli laptop, perhatikan spesifikasi daripada laptop tersebut ya. Yang pertama itu Anda perhatikan apa prosesornya ya. Terus berapa RAM-nya, hard disk-nya apa, VGA-nya apa, ya, mereknya apa, diperhatikan semua itu. Jangan sampai Anda salah beli. Kalau Anda misalnya suka main game, terus Anda suka misalnya edit video, buat website, Anda harus beli komputer yang spesifikasinya tinggi seperti Core 5, Core 5 ya, Core 7 atau Core 7, ada VGA-nya ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya untuk mengetik saja Word Excel ya, Anda tidak usah beli yang mahal-mahal. Ya, cukup Intel Celeron prosesornya ya. Nah, seperti itu. Jadi harus Anda tahu kalau Anda beli laptop nanti, membeli sebuah laptop, harus Anda tahu spesifikasi daripada komputer atau laptop yang Anda beli supaya Anda tidak tertipu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjut, bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. Kita lanjut lagi ya. Kalau Anda mengganjal tanyakan, karena ini wajib kita ketahui ini. Besok-besok ada keluargamu, adik mau beli laptop, ya Anda bisa jelaskan. Terus perangkat keras. Nah, ini perangkat keras utama. Ini singgung tadi ya, ada prosesor berfungsi untuk memproses semua data dan perintah ya. Terus ada memori, media penyimpanan data sementara yang paling cepat dan prosesor. Jadi prosesor ini kalau dia satuannya gigahertz, GHz ya. Misalnya Core i5, Core i5 atau Core i7 prosesor dengan kecepatan misalnya 2,0 atau 2,5 GHz ya. Dia satuannya gigahertz kalau prosesor. Kalau memori satuannya kan gigabyte ya, 2 GB, 4 GB ya. Hard disk satuannya kan banyak ya, ada gigabyte, ada terabyte ya. Nah, seperti itu. Mainboard ini media berfungsi untuk menyatukan, menggabungkan seluruh perangkat keras pada sistem komputer. Jadi ada sebuah media ya. Dalam media itu di tengah-tengahnya ada bisa kita pasang peralatan komputer, hard disk, memori dan lain sebagainya, prosesor ya. Ini tadi VGA, video graphic adapter, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan proses data atau perintah ke monitor. Jadi kalau Anda misalnya disuruh ambil LCD atau proyektor di kampus, lantas ada dosen mau menggunakan proyektor atau LCD, itu udah gunakan VGA ya, slot VGA-nya. Jadi dia masukkan di slot VGA, nah, sehingga bisa tampil di layar atau di dinding ya, seperti itu. Nah, kalau dia menggunakan infocus ya, seperti itu. Tapi VGA di sini ada dua ya, ada yang bentuknya port, ada yang bentuknya HDMI ya. Tapi kalau laptop sekarang itu VGA-nya itu sudah HDMI ya. Dia sama seperti flash disk, seperti itu ya. Terus ada namanya optical drive. Nah, ini seperti tempat CD ya, CD-ROM ya. Tempat masukkan disk. DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Ada floppy tadi ini sudah lewat. LANCAR, ada namanya LANCAR, Local Area Network. Kartu ya, kartu jaringan ini. LANCAR ini kartu jaringan yang menghubungkan komputer satu dan komputer lain. Jadi kalau ada kabel jaringan, mau dihubungkan laptop satu dengan laptop yang satunya lagi supaya saling berkomunikasi, komputer harus punya ini, perangkat kerasnya harus punya LANCAR. Kalau Anda tidak punya LANCAR atau kartu jaringan, Anda tidak bisa connect ke komputer lain. Terus soundcard di sini berfungsi untuk memproses suara. Makanya kenapa bisa ada suara, bisa audio ya, bisa Anda dengar menyanyi, Anda dengar suara film. Nah, karena ada laptopmu yang namanya perangkat keras soundcard. Kalau tidak ada ini tidak bisa Anda dengar suara. Nah, seperti itu. Terus ada power supply.
sebagai daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Jadi power supply ini yang mengatur ketegangan daripada arus listrik ya. Kalau Anda menggunakan PC ya atau komputer yang besar. Nah, ini bentuknya prosesor begini. Bentuknya prosesor begini. Kalau Intel, jadi prosesor itu ada Intel ya. Intel itu banyak, Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, quad core. Ini modelnya begini. Ini AMD Duron, ada AMD Athlon, Barton, Sempron, AM2 ya. Tapi di sini yang paling terakhir Intel Core i7 ya. Nah, jadi ini modelnya seperti ini. Prosesor ini gambarnya bisa Anda lihat. Terus yang disebut lagi dengan RAM. Ini RAM ya atau random access memory ya. Ini perkembangan RAM. Yang dulu namanya EDORAM, baru meningkat SDRAM, baru meningkat lagi DDR SDRAM, terus meningkat lagi DDR SDRAM 2. Nah, ini peningkatan dari penggunaan, artinya lebih cepat ya, semakin tinggi temuan baru yang paling di bawah ini. Bahkan orang sekarang DDR3, DDR4 ya. Artinya semakin kecepatan komputer laptop Anda semakin cepat ya. Kalau Anda menggunakan keluaran terbaru daripada RAM atau DDR3 atau DDR4 ya, seperti itu. Ini gambarnya ya, RAM. Kalau di notebook RAM-nya ini, misalnya laptop dibagi duanya ini, ya, dibagi duanya, seperti itu ya. Terus yang berikutnya mainboard. Adalah mainboard itu, kan saya katakan tadi bahwa mainboard itu merupakan tempat melengketnya atau tempat ditancapkannya berbagai komponen. Ada namanya slot. Dalam mainboard itu banyak, ada slot PCI, AGP, SATA, BIOS. Kita lihat di sini ya. Ini mainboard ini. Ini namanya mainboard. Di sini prosesor. Sebenarnya begini, kalau Anda beli komputer yang besar itu bisa Anda beli satu-satu komponennya. Anda beli mainboardnya dulu, Anda beli prosesor terpisah, Anda beli apa? RAM-nya, Anda beli hard disk-nya, Anda beli power supply-nya, ya. Baru Anda rakit jadi satu. Nah, kalau Anda mau beli pisah-pisah, bahkan mungkin lebih murah ya, lebih murah. Tapi kalau Anda ingin membeli satu kali jadi, tinggal on, ya, tinggal pakai ya, mungkin lebih mahal. Ini tempatnya semua slot, ini tempatnya RAM, di sini tempatnya prosesor, ini tempatnya tadi VGA, ya. Nah, ini tempatnya apa? Flash USB ya, ini tempatnya sound, ini printer. Jadi yang disebut dengan mainboard, tempat melekatnya komponen-komponen daripada komputer yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya ini VGA ya, video graphic adapter. VGA itu ada dua, Nvidia dan Ateradion. Sebenarnya banyak merek VGA, tapi yang umum ini Nvidia dengan Ateradion. Bagaimana cara kita tahu itu bahwa VGA kita punya laptop ada apa? Ada VGA-nya. Caranya kita mengetahui yang pertama, kalau di luar daripada laptop, di luar daripada sistem, Anda bisa lihat label-label yang ada di sebelah kiri laptop Anda. Biasanya gue punya laptop itu kan ada labelnya di bawahnya keyboard. Ada tertulis itu apa VGA-nya, apa prosesornya, apa dia punya VGA. Kalau satu label berarti itu sudah menandakan itu adalah dia punya prosesor. Tapi kalau ada dua labelnya, prosesor satu, VGA satu. Coba Anda buka laptopnya, baru lihat di dekat di bawahnya keyboard. Itu ada seperti panace atau label yang ditempel ya. Nah, itu VGA. Tujuannya apa? Pemakaian untuk grafis atau game ya. Kalau Anda suka main game, hobi main gamenya atau main PlayStation, ya, atau desain grafis, ya, atau editing video, harus VGA mau bagus. Seperti itu ya. Terus ini hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan. Ini istilahnya ya, ada SATA. Motongnya hard disk itu tempat media penyimpanan. Tapi sekarang ini hard disk ini yang lebih cepat ini namanya. Hanya harganya mahal. Keluaran terbaru ini ya, hard disk SSD. Kalau Anda ganti hard disknya, Anda lebih ganti yang ini. Hard disk SSD atau solid state drive. Nah, Anda ganti namanya hard disk. Tanya saja di toko, saya ganti hard disk dan hard disk SSD. Ini cepat sekali kerjanya ini. Begitu Anda nyalakan komputer, cepat sekali tampil. Anda kerja sesuatu, cepat sekali prosesnya. Anda matikan komputer cepat. Tidak perlu menunggu lama. Kalau kita pakai hard disk yang seperti ini hard disk dulu ini. Nah, masih menunggu proses lama untuk menyalakan komputer lagi sampai muncul
layar tampilan desktop Windows. Kalau ini cepat sekali tampilannya ya. Ini hard disk media penyimpanan. Terus di sini ada hitungannya ya. Ada hitungan. Kalau 1 giga berapa 1 giga? 1 gigabyte berapa mega? 1 gigabyte berapa? 1000, Pak. 1000 di? Berapa? 1000. Kalau berarti kalau 2 giga? 2000, Pak. 2000. Nah, kalau 5000 mega berapa? 5 GB. 5 gigabyte. Nah, kenapa harus Anda tahu ini ukuran satuan ini? Karena biasa saya itu install komputer, orang install komputer ya, install laptop, install Windows ya. Anda mungkin laptopnya Anda kalau urusan Windows Anda install di tempat service ya. Nah, sebenarnya kalau belajar install Windows ya dan sebagainya aplikasi lain itu banyak tutorial ya, tutorial Anda bisa nonton. Itu terus caranya kerjanya begitu saja, cara next finish seperti itu ya. Nah, hanya saja masalahnya dalam proses penginstalan itu yang pertama harus kita tahu pembagian hard disk. Hard disk kan itu besar kapasitasnya, kita harus bagi. Kenapa ada C, kenapa ada D, kenapa ada E? Itu harus dibagi itu. Jadi misalnya hard disknya Anda beli 500 giga, Anda mau dibagi C-nya 100, D-nya 200, E-nya 200, jadi jumlahnya 500. Bagaimana cara baginya itu? Nah, makanya perlu tadi Anda tahu perhitungan satuan-satuan seperti itu. Saya tanyakan tadi. Kalau 5000 mega berapa giga? Tapi yang ditanya nanti pada saat pembagian dilakukan nanti itu pada saat proses penginstalan. Tapi hitungannya bukan giga tapi mega. Maka saya tanya tadi, kalau 5000 mega berapa giga? 5, Pak. Nah, 5. Nah, tinggal Anda bagi nih kalau 100 giga berapa? 100 giga kira-kira berapa mega itu? Nah, contohnya seperti itu. Kalau Anda yang belajar proses penginstalannya, belajar proses penginstalan. Ya, penginstalan itu terus saya masukkan flash disk, terus tunggu pilih, klik next sampai finish. Ya, sudah susah sebenarnya penginstalan. Ya, jangan takut bilang laptop rusak, tidak akan rusak gitu ya. Yang penting datamu diamankan dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus ini optical drive, ini tempat kaset ini. Ini masukkan ini kasetnya. Ini namanya optical drive ya. Atau room biasa dulu CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD RW. Ini kasetnya masukkan di sini. Bisa dipakai untuk burning atau copy data. Bagaimana cara mengcopy data? Anda kan selama ini copy data dari flash disk ke hard disk ya. Bagaimana cara copy data ini dari hard disk ke ini CD ini? Sudah Anda pernah lakukan? Sudah pernah Anda lakukan? Belum, Pak. Nah, makanya kan selama ini Anda copy data dulu dari hard disk ke flash disk, Anda copy datanya biasa begitu. Tapi bagaimana caranya dari hard disk ke CD itu? Pindahkan dari hard diskmu ke CD. Nah, datanya dipindahkan di situ, di kaset. Itu harus Anda tahu juga ya. Itu teknis-teknis begitu, yang itu begitu sebenarnya Pak. Ya lewat saja, tinggal Anda pelajari ya. Ini namanya optical drive ya. Ini namanya casing, berdiri. Ya. Casing, tempatnya semua komponen dalam casing. Ini namanya power supply, ini mengatur tegangan listrik ya, pada komputer. Jadi wattnya ini ada 350 watt, satu kali dicuk ya, dari listrik ada 450 watt. Ya. Fungsinya mengatur tegangan listrik. Ini monitor. Monitor itu ada dua ya, ini tabung. Kalau masalah televisimu tabung yang ada di belakang itu namanya monitor CRT. Masyarakat televisi tabung, pernah Anda lihat televisi tabung yang masih ada besar belakangnya? Itu namanya monitor CRT ya, CRT ya. Nah, seperti itu. Kalau yang tidak ada sekarang apa? LED sekarang atau LCD ya. Masih ada LCD sekarang yang lebih tipis itu monitornya namanya LED ya. Nah, seperti itu. Ini monitor. Terus aksesoris dari pendukung ada keyboard, ada mouse ya, printer, scanner, flash disk, infrared, bluetooth, wifi, USB dan lain sebagainya. Terus perangkat lunak. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan mengenai hardware tadi ini? Ada yang mau ditanyakan?
Ada pertanyaan? Tidak, Dik. Kalau tidak pertanyaan berarti paham ini saya jelaskan. Jelas, Pak. Jelas nih, oke ya. Penangkapan berapa menit tidak ada pertanyaan berarti Anda mengerti. Apakah pura-pura mengerti? Apakah memang mengerti? Ya, apakah ya jalan lewat saja? Seperti itu ya. Ya, oke. Nah masalah ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui ya daripada perangkat-perangkat ya perangkat keras daripada komputer, kita juga mengetahui perangkat lunak atau software ya. Software daripada komputer ya, perangkat lunak. Di sini harus saling compatible antara perangkat keras dan perangkat lunak ya, compatible artinya saling mengenal. Yang pertama itu dalam perangkat lunak ada namanya sistem operasi, operating system. Apa contohnya nih sistem operasi? Apa contohnya sistem operasi? Ada yang bisa kasih contoh? Sistem operasi atau orang bilang biasa OS ya, OS. Atau SO bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya OS, operating system. Anda biasa pakai dalam mengetik apa sistem operasi yang Anda gunakan? Anda gunakan itu sistem operasi Windows ya. Microsoft, Pak. Itu bukan, itu Office itu. Jadi bedakan itu sistem operasi, aplikasi, program ya. Kalau saya bilang sistem operasi berarti sistem operasi Windows. Windows ya. Operasi Windows. Kan kalau tidak bisa ada itu Word itu kalau tidak ada Windows. Jadi Windows dulu baru ada Word. Nah, karena aplikasi itu melekat di sistem operasi. Nah, seperti itu ya. Tidak bisa Anda install yang lain kalau tidak ada sistem operasi. Nah, itu maksudnya. Jadi sistem operasi itu banyak, sebenarnya banyak. Ada namanya sistem operasi Windows ya, ada namanya sistem operasi Linux ya, Unix. Bahkan kalau HP apa namanya? Android di Android. iOS ya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sistem operasi semua itu. Hanya sekarang kenapa kita gunakan Windows? Yang pertama dia lebih familiar. Artinya apa familiar? Bersahabat di sering kita gunakannya, terus mudah digunakan, mudah diinstal. Nah, jadi sering kita gunakan. Itu kita gunakan yang namanya sistem operasi Windows ya. Kalau saya bilang apa aplikasinya itu aplikasi seperti Word, itu aplikasi itu. Microsoft Office ya, Word, Excel, PowerPoint, Access, itu aplikasi. Photoshop, CorelDRAW, Winamp itu disebut dengan aplikasi. Bisa Anda bedakan ini tuh? Yang mana sistem operasi, yang mana aplikasi. Nah, seperti itu. Yang mana juga dengan sebut pemrograman, bahasa pemrograman. Nah, kalau ditanya apa sistem operasi kamu pakai? Windows. Apalagi Linux. Ya. Nah, seperti itu. Tapi yang familiar adalah Windows. Windows berapa kalian pakai? 10, Pak. 10. Ada juga Windows 8. Ada juga Windows 7. Seperti itu ya. Terus driver pendukung hardware. Jadi setelah kita install ini, ada namanya driver yang mendukung hardware. Supaya hardware itu compatible dengan software ya. Apanya ada compatible, bisa dibaca USB-nya, bisa dibaca kameranya, bisa ada suaranya, diinstal lagi. Supaya hardware ini, perangkat keras ini dapat compatible dengan setelah diinstal driver-driver daripada hardware ya. Terus ada aplikasi, terus ada open source. Maksudnya software open source ini seperti Linux ya, sistem operasi Linux dan lain sebagainya ya. Kalau Windows itu bukan open source namanya adalah closed source ya, tertutup ya. Kalau yang lain sistem operasi lain namanya open source. Kalau Windows closed source, seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan sebelum kita masuk ini Windows?
Nah, jadi oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Sekarang kita masuk, tadi kita sudah belajar hardware ya, atau perangkat keras. Sekarang kita belajar mengenai sistem operasi Windows ya. Apa itu sistem operasi Windows ya? Kita lihat dulu sejarahnya ini, sejarah perkembangan. Windows itu pertama Windows 1 namanya. Windows 1.0. Dia berkembang, yang terakhir apa tadi dia bilang? Windows berapa tadi? Yang terakhir Anda bilang Windows 10. Nah, sekarang Windows 10. 10 Pak. Kemudian perkembangannya nih dari Windows 1.0 sampai Windows 10. Nah, tapi cara installnya sama cara semua, begitu terus di modelnya. Misalnya kamu install Windows 10, begitu dia modelnya. Next, finish. Anda tahu bahasa Inggris nih? Yang penting ngerti itu bahasa Inggris. Jangan sampai kan komputer itu yaitu komputer ada pertanyaan. Kalau bukan cancel, no dengan yes. Itu pertanyaan selalu muncul di komputer. Terus sudah muncul lagi ada tulisan ignore ya. Terus ada continue, ada previous. Itu dia muncul. Kenapa bisa muncul itu? Karena Anda yang melakukan. Kan begitu lah. Sehingga muncul pertanyaan. Nah, misalnya contohnya apakah ini Anda yang menyimpan dokumen ini? Kalau Anda klik yes, berarti Anda simpan. Kalau no, berarti Anda keluar dari aplikasi. Nah, begitu lah. Apa yang dilakukan oleh user itu yang ditampilkan oleh komputer. Nah, seperti itu cara kerjanya. Kalau usernya salah memasukkan sesuatu, pasti komputer juga salah membacanya. Seperti Excel. Kalau Anda salah memasukkan rumus di Excel, pasti ada error. Karena usernya yang salah kasih masuk. Seperti itu toh. Nah, itu apa yang Anda lihat, apa yang Anda dapatkan itu yang Anda lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau usernya salah, Anda menginput, apa yang Anda input itu adalah hasil yang akan keluar. Nah, seperti itu. Contohnya saja itu Excel rumusmu kemarin. Di atasnya benar, begitu saya copy turun salah semua di bawah. Begitu kan? Ada begitu rumusnya, di atas benar. Lookup, VLOOKUP. Benar semua. Begitu saya lihat lagi nama barang. Jawabannya benar tuh. Kan saya caranya uji itu begini. Itu apa? Itu tugasmu yang itu VLOOKUP, if ya. Caranya saya uji begini. Saya lihat rumusnya dulu. Oke, kalau sudah saya tes tarik ke bawah. Itu ya Excel kapan sudah dapat rumus paling atas, otomatis untuk mencari di bawah tidak perlu dirumus, tinggal di copy saja. Nah, caranya saya copy, ternyata di bawahnya banyak error, masih banyak error, di atas saja benar. Makanya kalau benar saat yang di atasnya tetap saya salahkan semuanya, karena otomatis yang lain pasti salah, karena rumusnya ini saling berkait antara rumus 1, rumus 2, rumus 3. Kalau salah rumus 1 atau rumus 2 itu salah pasti, rumus 3 salah pasti. Nah, seperti itu. Makanya terus selalu sampaikan di private comment itu, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda bisa tahu mana kesalahannya. Kelihatan itu, kapan 90, 95 nilainya itu, sedangkan 90 saya kasih komentar. 90 saya kasih komentar, 95 itu tidak nih. Berarti benar semua. Ya mungkin sampai 100 ya, paling ada Anda lupa sedikit-sedikit ya. Seperti itu, 95 tinggi sekali itu. Oke itu ya, ini perkembangan Windows. Terus kita masuk ke dirilis ini hanya Windows 1.0 ya. Pertamanya dari tanggal 20 November 85. Sudah lahir kayaknya? Sudah lahir? Belum. Belum. 85 belum lahir. Itu dirilis pertama itu. Windowsnya belum lahir. Nah, terus diberi nama Windows oleh ini Roland Hanson. Marketingnya, dia marketing manager Microsoft Corporation. Jadi yang buat itu Windows itu pabriknya ini namanya Microsoft Corporation. Yang punya Windows namanya Microsoft. Pabrik dan perusahaannya ini ya, Microsoft Corporation. Ada seluruh dunia ini kantornya. Ya. Namanya Windows. Yang punya adalah Bill Gates, ya. Seperti itu. Terus hanya memperluas kemampuan melalui MS-DOS. Microsoft ya. DOS ini artinya disk operating system. Ya. Kita lihat lagi. Dalam Windows itu ada file system ya, ada file system Windows. Kenapa ada file systemnya tuh? Tidak bisa tampil itu apa Windows kalau tidak ada file systemnya. Kalau Anda nyalakan laptop, kalau Anda nyalakan laptopmu atau notebookmu, pastikan layar hitam yang muncul dulu tuh. Layar hitam dulu tuh. Yang muncul baru masuk Windows. Nah, itu namanya file system. Ya apa dia baca dulu di dalam perangkatnya, apakah ada baca hard disk dulu, apakah ada baca USB dulu, pasti kasih nyala itu
kita nyalakan tombol power ya di laptop, itu dia baca komponen hardware dulu, dia baca file system, dia baca komponen hardware. Apa yang aktif di BIOS? BIOS itu artinya basic input output system. Itu yang dibaca pertama sehingga masuk ke tampilan Windows. Nah, seperti itu. Terus ada file system. Ada namanya yang pertama FAT atau singkatan dari File Allocation Table. Ada FAT16, FAT32, 1632 ya. Sekarang ini kita pakai NTFS, New Technology File System. Anda biasa ke format flash disk, Anda biasa format flash disk. Misalnya ada flash disk mau bervirus atau apa, kamu kosongkan misalnya. Anda pernah format flash disk? Anda biasa format flash disk, kasih kosong datanya. Itu flashmu. Tidak, Pak. Aduh, harus biasa itu ya, harus lakukan. Kenapa saya tanya ini? Karena menyangkut ini pilihannya. Apakah Anda menggunakan pilih FAT32 atau NTFS? Anda pilih ini, ya, yang teknologi terbaru untuk file system, supaya flash disk itu cepat terbaca ya. Harus berani ya, nggak boleh takut kalau belajar komputer orang. Selama softwarenya yang rusak tidak ada masalah, tinggal install ulang. Asal jangan yang rusak itu hardwarenya, seperti monitornya, itu mahal harganya monitor, keyboardnya mahal harganya ya, hard disknya yang kasih rusak itu, ya. Tapi kalau hanya Windowsnya rusak, Wordnya rusak, apa yang Anda pakai di situ dan sebagainya rusak aplikasinya, itu tinggal install ulang saja, seperti itu ya. Nah, jangan komponen hardware yang bermasalah. Ini FAT32 jadi pakai ini 16. Yang ini dipakai Microsoft merupakan sebuah file system yang dibekalkan oleh Microsoft dan keluarga sistem operasi Windows NT ya. Memiliki sebuah desain yang sederhana tapi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan keluarga file system FAT. Nah, ini kalau Anda install ini Anda gunakan format flash disk ya. Itu flash disk kalau banyak virusnya di format saja. Misalnya ada flash disk temanmu ada bervirus itu flash disk. Untuk menghilangkan virusnya di format, hanya masalah datanya hilang semua itu. Caranya ya kalau kau kasih pindah lagi dan sampai itu datanya bervirus. Harus scan dulu ya. Ini dapat mengatur kuota, fitur-fitur NTFS ya, volume setiap pengguna disk. Kita bisa atur. Kalau kita maksudnya aturnya begini, saya katakan tadi. Kita bisa lagi, misalnya hard diskmu tadi 500, mau dibagi C-nya 100, D-nya 200 dan E-nya 200, 500. Ayo berarti dia gunakan format apa? Ini NTFS ya. Mendukung file sistem transkripsi transparan dengan menggunakan jenis beberapa jenis logaritma inskripsi dan yang umum digunakan. Terus penamaan berkas dengan metode pengenalan Unicode 16 bit ya hingga 255 karakter. Sistem berkas FAT masih menggunakan kode ANSI 8 bit ya. Kalau ini 255 karakter kalau Anda menggunakan namanya FAT NTFS ya. Lanjut, apa kelebihan Windows? User friendly ya. Apa artinya user friendly? Kelebihan Windows user friendly apa artinya? Coba cek kamus dulu ya, Google Translate di HP mu coba di HP mu dulu, kau cari itu namanya user friendly. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Mudah digunakan, Pak. Mudah digunakan. Jadi Windows ini kelebihannya mudah digunakan. Terus instalasi software masih dibandingkan yang mudah ya. Dan instalasi sistem operasi lain masih mudah cara installnya. Banyak software berbasis Windows. Artinya banyak aplikasi berbasis Windows. Dukung driver yang lebih banyak. Ini kelebihannya Windows. Ada juga kekurangannya. Ya masing-masing ada kelebihan ada kekurangan. Kekurangan Windows apa? Harga lisensi mahal. Yang kalian pakai itu aspal, asli tapi palsu. Windows mirip aspal ya. Tapi kalau Anda beli laptop baru di toko komputer sekarang itu Windowsnya Windows 10 sudah original gitu. Ya.
Tapi lebih banyak sekarang yang menggunakan Windows bajakan, ya. Tapi kalau Anda beli laptop baru itu lisensinya sudah asli ya. Makanya kenapa mahal harganya laptop? Karena ini yang kasih mahal juga salah satunya. Windowsnya, ya. Komunitas terlalu sedikit. Ada ke komunitas Windows? Anda pernah dengar komunitas Windows? Yang ada itu komunitas bahasa Inggris, ya. Ada komunitas sepeda, komunitas motor, ya, mobil. Ada pernah dengar komunitas Windows? Kalau musim perawat apa? Kalau perawat apa komunitasnya? AMJ. Nah, kalau Windows mungkin ada ya, tapi dikit mungkin ya. Banyaknya virus yang sering menyerang Windows. Jadi kalau Anda pakai Windows, dia rentan terhadap virus, ya. Rentan terhadap virus. Sistem keamanan masih dibilang kurang. Ya, Windows ini keamanannya kurang. Sistem yang kurang stabil. Ini punya kekurangan daripada Windows seperti itu. Terus di sini keamanan Windows secara umum sistem keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS atau sistem operasi yang lain. Tidak adanya pembatasan user untuk masuk ke user ini maksudnya kita pengguna ya, administrator. Setiap user dapat masuk ke dalam sistem Windows ya. Nah, ini kekurangannya keamanannya pada Windows ini. Rentan terhadap virus. Ya. Kalau kasih masuk flash diskmu di laptopmu pasti langsung. Kalau tidak ada antivirusnya langsung bervirus laptopmu. Terus di sini ada Windows 32 bit dan 64 bit. Jadi harus Anda bisa bedakan Windows 32 bit dan Windows 64 bit ya. Kelebihan dan kekurangan Windows 32 bit dan 64 bit ya. Jadi semakin jelas intinya ini semakin semakin tinggi bitnya semakin bagus. Itu intinya. Nah, jadi kalau Windows Mode 32 bit 64 bit ya kalau semakin tinggi bitnya semakin bagus. Itu intinya. Dia perlu saya jelaskan itu apa dia kenapa bisa dan sebagainya. Pokoknya kapan dia 64 pasti Windows Mint yang Anda gunakan. Tapi rata-rata kalau Windows sekarang itu Windows 10 itu 64 bit apa? 64 bit. Terus ini laptop. Sekelas tentang laptop. Laptop ya mobilitas tinggi ya. Artinya mudah dibawa kemana-mana. Dibanding dengan komputer yang besar. Hemat energi, quality control standar pabrikan, fitur yang lebih lengkap, disertai dengan sistem operasi yang asli. Jadi kalau Anda beli laptop pasti sistem operasinya asli. Kekurangannya spesifikasi hardware tidak dapat diubah-ubah. Sedikit komponen yang dapat di-upgrade, biaya perawatan mahal, harga yang jauh di atas PC. Jelas harganya laptop mahal ya. Saya kira untuk materi hari ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda ingin mau tanyakan silakan ya. Kalau ada yang bertanya mengenai komputer atau perangkat keras maupun perangkat lunak silakan. Ada pertanyaan? Yang hadirin 43 nih, tapi hadir betul juga nih. Atau hanya Ada pertanyaan? Sudah yang bertanya deh. Berarti paham ini. Sama kemarin tugas-tugas itu ya, tugas-tugas. Yang bertanya itu 1-2 orang dia yang bertanya. Paling baik 3 orang yang bertanya. Berarti saya pikir Anda apakah paham? Anda biasa-biasa saja tidak paham. Anda copy paste punyanya orang. Banyak teman yang maksudnya teman punyanya teman tak. Sehingga Anda tidak menanyakan. Ya, tidak menanyakan. Ada yang memang tanyakan betul-betul. Ya. Tidak banyak jadi 2-3 orang. Tanyakan tugas-tugasnya.
Nah, ada yang tanyakan seperti itu. Ada juga yang memang tidak pernah sama sekali, hanya langsung kumpul saya. Nah, apakah Anda mengerti atau tidak ya? Nah, seperti itu. Ya urusan mengerti ya belakangan atau tidak ya, nah, tergantung lagi pada kalian. Nah, seperti itu ya. Boleh tanya Pak, Ya, silakan. mengenai tugas di kelas nih Pak yang baru-baru ini, itu kan ada di Microsoft Excel dengan Microsoft Word atau Visio. Iya. Itu kita gabung Pak. Kita gabung Tidak, dalam satu tidak. file Pak. Itu yang flowchart itu. Jadi ada 2 file Anda kirim nanti. File Excel dengan file apakah Anda bekerja di Word atau Visio, tinggal pilih saja. Nah, itu yang diagram itu flowchart ya. Kalau Anda kerja di Word, PDF kan baru kirim. Nah, begitu juga kalau Anda kerja di Visio, bisa Anda kerja di Visio, maksudnya nanti Anda hasilnya itu Anda paste di Word, kalau ada Visiomu. Ya, paham ini? Kan itu saya buat di Visio, itu modulnya itu yang flowchart itu. Setelah saya buat di Visio, saya paste di Word. Nah, tapi kalau tidak ada Visiomu, Anda buat saja di Microsoft Word. Ya, Microsoft Word, baru Anda PDF kan. Tapi kalau file kalau file Excel, nggak perlu di PDF kan, langsung kirim ke Excelnya. Kalau itu ada rumus mau diperiksa. Seperti itu ya. Berarti dua file Pak kita kirim. 2 file yang dikirim. Oh ya Pak. Jadi satunya yang Word-nya itu ke PDF, yang gambar-gambar garis-garis itu flowchart, diagram alir itu. Terus yang Excel-nya itu ya file Excel saja yang dikirim. Seperti itu. Jadi 2 file. Itu tugas, tidak ada praktek lagi. Ya. Artinya di situ ini tugas-tugas semua nanti saya akan periksa. Nah, seperti itu. Ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baru jam 5, sudah masak dari tadi tuh yang kos ini. Jam 4 sudah masak tadi? Belum sih? Belum deh, ya, berarti kalau ada yang bertanya deh. Kalau ada yang bertanya nih saya share absen di sini ya, di chatnya ya. Nanti Anda isi ya. Ini absen Iya, Pak. ya, di chatnya Anda bisa klik linknya, baru Anda isi, baru selesai. Silakan Anda isi absennya dulu. Kalau 2 kali begini, nah Senin lagi, pas selesai kita punya materi. Sebenarnya materinya gitu ini ya 5 kali lagi. Kalau lagi selesai ini ya 4 kali kan. Nah, seperti itu. Walaupun nanti absennya mengikuti hari Senin saja terus, tapi kita masuk apa? Maksudnya absen yang untuk absen dosennya, bukan absen mahasiswa. Kalau absen mahasiswa tetap jalan seperti ini, ya. Sudah diisi? Sudah Pak. Isi cepat itu ya, absen mahasiswa ini. Sampai jam 5 ya, lagi 6 menit. 1 jam saja kita, kalau teori kita 1 jam saja ya. Sampai jam dari jam 4 sampai jam 5 saja. Lagi 6 menit ini, isi dulu absenmu. Kalau sudah isi, baru kita tutup ya. Yang hadirin 42 ya, cek dulu. Sudah diisi? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah ya, dan lagi yang bertanya, saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, apa yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau Anda yang bertanya ya silakan nantilah. Kalau malu-malu bertanya di sini ya nanti bisa Anda chat dan lain sebagainya ya. Akan mengenai materi perkuliahan. Jadi tidak lama ini kalau cepat kita masuk ini, tidak lama kita final. Nah, seperti itu ya. Kan saya sampaikan kapan ya. Cepat selesai. Ya bisa Anda tenang ya. Pulang kampung juga. Nah, seperti itu. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.